14 tahun lalu, moratorium pembangunan fasilitas pariwisata di Bali pernah terlontar. Ironisnya, bukan terrealisasi, justru pembangunan semakin masif merambah hingga ke pelosok. Menjadikan Bali sebagai daerah otonomi khusus pariwisata dinilai dapat memastikan moratorium terwujud. Moratorium fasilitas kepariwisataan di Bali sebetulnya telah diwacanakan sejak 14 tahun lalu di era Gubernur Made Mangkupastika. Pada tahun 2010, Made Mangkupastika menyatakan akan merespon secara serius rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekretaris DPD Prajaniti Provinsi Bali Imade Dwi Jaswastana yang juga praktisi pariwisata menyatakan sebaiknya 9 orang DPR RI Dapil Bali terpilih, 4 orang DPD RI Dapil Bali terpilih untuk duduk bersama jajaran pemerintah Provinsi Bali memohon kepada pemerintah pusat mengeluarkan peraturan tentang moratorium. Dan ini sangat urgen. Peraturan ini sebaiknya diteken lintas kementerian mulai dari Kemenparekraf, ATR BPN, Kemenko Marves, serta instansi lain yang terkait. Moratorium ini berjangka waktu setidaknya maksimal 10 tahun. Dalam jangka waktu ini, stakeholder pariwisata Bali dapat melakukan langkah-langkah peremajaan fasilitas dan mempersiapkan quality tourism dalam blueprint yang terukur. Jika moratorium pembangunan fasilitas pariwisata di Bali terwujud, menurut Dwija perlu juga ada pengecualiannya terutama di bidang kepariwisataan maritim, mengingat Bali memiliki potensi yang besar disinggahi kapal-kapal pesiar serta desa-desa wisata di Bali yang mengusung pariwisata budaya. Selain itu diperlukan payung hukum yang kuat guna mewujudkan pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Dwija Swastana mengusulkan agar Bali menjadi daerah otonomi khusus pariwisata. Posisi Bali dalam kebijakan sosial pariwisata akan menjadi semakin kuat. Ketut Winata Bali Pos melaporkan.